karena udah cukup lama jadi mengingat lagi memori-memori yang sekiranya apa gitu loh. Sebenarnya banyak ya, kalau cerita mengena banyak gitu loh. Saya sangat berkesan mengisi lama, saya kutip dulu ya, masalah capek ini dulu ya. Masalah capek ini memang adalah sesuatu yang memang dianggap capek, emang capek gitu loh. Tapi ada suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri di situ. One Spirit, One Dhamma, Patria pasti jaya. Memang dianggap capek, emang capek gitu loh. Tapi ada suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri di situ. Kenapa? Dulu juga sama cerita sama persis yang Kohen diceritakan, karena saya ngalamin juga pada saat itu sama Kohen sama gitu loh, timnya sama, panitianya sama gitu loh. Cuma berapa orang harus menyelenggarakan kegiatan itu gitu loh. Kita harus ekstra, harus handle, satu orang tuh bisa handle beberapa ini gitu loh, panitia gitu loh. Nah di situ yang cerita Kohen kita tepa sama-sama, acara berlangsung, orang-orang pada kita udah teler di situ. Ya itulah momen-momen yang sebenarnya dikatakan capek, tapi sebenarnya ada kebahagiaan di situ. Kenapa? Kita punya keterbatasan orang, kita bisa melakukan itu dan kita melihat hasilnya gitu loh, dirasakan oleh orang-orang itu gitu loh. Itu satu momen yang buat saya tuh masih berkesan saat ini gitu loh. Bukan hanya itu aja, pada saat Dhamma Talk Bante Utamo juga sama gitu loh. Kita punya keterbatasan SDM mungkin bisa dihitung gitu loh. Kita dari jam berapa sampai malam, sampai larut, pagi harus ke hotel, persiapkan lagi gitu loh. Panitia udah kayaknya bilang capek, udah pasti capek gitu, tapi ada semua mereka semangat gitu. Semangatnya apa? Antusias mereka ada di situ gitu loh. Suatu kebanggaan dia melihat, wah acaranya berjalan dengan baik, lancar. Ternyata yang pesertanya pun puas gitu loh. Nah kita dari panitia, walaupun dalam bidang sosial, kita merasa disitulah titik kepuasan kita dalam kegiatan ini gitu loh. Kita berbuat baik, tapi impact-nya kita pun merasakan itu gitu loh, kebahagiaan yang memang benar-benar kita rasakan gitu secara langsung. Tapi kalau dibilang capek, kadang juga ada orang yang kita dalam kata kutip ya, kadang-kadang ada yang mengesalin gitu loh. Kita udah capek-capek, ada juga yang maki-maki gitu loh, ngomel-ngomel gitu loh, gerutu kita, dia nggak tahu keterbatasan kita apa. Itulah momen-momen disitulah kita bener-bener kayaknya suatu tamparan. Kalau kita nggak bisa sabar lah. Kalau nggak bisa sabar, disitulah momen-momen dimana katakan meditasi sebenarnya, dimana kita bisa menerima kritik orang walaupun capek, sebuah tamparan itu sangat-sangat memang ngeselin. Tapi kalau kita emosi pun namanya udah apa gitu loh, sebenarnya banyak sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa merespon itu gitu loh, melihat kondisi itu. Tapi selepas itu ya mungkin kritikan itu kita feedbacknya pada selesai acara baru kita perbaiki gitu loh, maksudnya ya itu gitu loh. Ya kita pun tahu lah, kita pun punya keterbatasan, punya semua kekurangan atau apapun, tapi pada saat momen itulah yang terkadang teringat, wah bener juga ya, kadang-kadang memang menyakitkan gitu, mengesalkan gitu loh. Kita udah capek segala macam, masih ada celotehan-celotehan yang memang saya kira kita nggak tahu dalam hal ini, tapi ya itulah masukan-masukan yang mungkin dalam hal itu ya untuk kebaikan kita juga, kita ambil positifnya aja sih. Terus mengenai kayaknya kalau misalkan flashback ke Koisak lagi kayaknya kepanjangan ya, nggak apa-apa ya. Ini di luar ini ya, di luar awal-awal saya lah keterlibatan di Patria ya, seperti tadi Koisak cerita mengenai LKTD. Justru pelatihan yang ada di Patria bukan hanya bagaimana sih tingkatan-tingkatan yang ada ya, kayak di Patria sendiri kayak PBT, PIT ya, dan ada mungkin kebersamaan atau leadership atau apa ya. Maksudnya gini, pada saat momen-momen seperti itu kita mau menarik antusias atau simpati orang luar terhadap kita, kadang kita membuat suatu kemasan yang agak menarik gitu loh. Bagaimana sih, kadang-kadang menarik buat kita belum tentu menarik buat dia gitu loh. Mereka pun apa sih maksudnya gitu loh. Contoh ini yang saya alami sendiri gitu loh. Pada saat salah satunya Kohendi sendiri sebenarnya ajak saya di Patria. Waktu itu di Geraha itu ya wajahnya wajah ini aja gitu loh. Berapa orang aja bisa dilihat gitu setiap malam Rabu kalau nggak salah, ingat saya. Kebaktian itu di Geraha itu emang gedungnya baru, yang kebaktian pun hanya bisa dihitung dengan jari gitu loh. Wajahnya ya ini siapa udah ketebak gitu malam itu gitu loh. Ya udah,
Ini pun pernah, ini pun nawarkan saya, ya gabung di Patria. Sebenarnya saya udah tahu Patria itu di Jakarta, udah tahu di Tangerang gitu loh. Karena saya ada beberapa teman juga gitu. Sama juga ada waktu itu di senior saya waktu zaman sekolah ada Koan juga gitu loh. Acong juga pernah saya kenal beliau gitu loh. Nah, saya pernah kenal, tapi saya nggak begitu tertarik. Saya pikir Patria itu kok kegiatannya di wihara juga kok. Saya pikir saya nggak jadi organisasi itu pun saya kegiatan di wihara kok, saya pikir gitu kan. Nah, pada suatu ketika, di Kepri ini, momen inilah yang saya buat ini, saya agak tertariknya gini, tantangan buat sayanya ini gini. Saya, oke lah saya pikir, kalau saya rutinitas memang wihara, pikir gitu, setiap seminggu sekali gitu. Pada saat itu ya, yang saya pikir lingkupnya saya lihat wajahnya ini aja gitu loh. Pak Suwarno nawarkan juga gitu loh. Cobalah ikut gini-gini, ada kegiatan di sana di Pinang. Bang, waktu itu juga saya baru di Batam gitu loh. Saya pikir kegiatan ini karena saya baru di Batam, saya pengen tahu lah. Saya pikir kan sambil main-main keluar Batam seperti apa sih gitu loh. Karena saya orang pendatang baru di sini, ya udah saya ikut. Pertama saya mengikuti kegiatan-kegiatan itu, pelatihan gitu. Oh ternyata seperti ini. Nah, mulailah saya terbuka cara pandang saya, sudut pandang semuanya saya lihat. Oh begini ya. Begitu saya terbuka, nah mulailah Kota Agus pun ada sounding saya, Koisa, Koendi lagi, ada beberapa juga gitu loh senior DPP. Saya belum begitu ini. Pas saya balik pas selesai acara, kira-kira seminggu kalau nggak salah, ingat saya, sekitar seminggu kalau nggak salah. Waktu itu siapa ya? Pak Suwarno juga kalau nggak salah. Ada beberapa rekan-rekan yang memang belum lingkupnya belum di Patria, kita kumpul bareng-bareng. Nah itulah membentuk gitu loh. Saya teringat di situ bukannya ini ya. Saya teringatnya gini. Ternyata yang selama ini saya pikir, yang saya gambarkan, ternyata jauh berbeda gitu loh. Jauh berbedanya begini. Kita di sini bukan toh hanya belajar berbuat baik, gitu. Bukan hanya toh belajar dhamma. Itu memang penting gitu loh. Satu sisi namanya generasi muda, kita ada yang namanya bekal untuk kepemimpinan, sosialisasi sesama gitu, bagaimana berbuat baik antar sesama, terus bagaimana meningkatkan kalau kita lihat kan ini kan pelatihan itu kan lebih mengarah ke pribadi kita kan, bagaimana mengembangkan diri kita, kepribadian kita gitu loh. Nah disitulah saya mengena di situ gitu loh. Jadi yang selama ini saya pikirkan, oh ternyata keliru gitu loh. Saya kesini bukan hanya berbuat baik gitu loh. Justru saya di sini saya dapat ilmu yang saya dapatkan gitu, bekal yang bakal saya bawa gitu loh. Ya sangat menariknya di situ saya. Memang kalau dibilang sosial buat apa sih sebenarnya gitu loh. Kadang-kadang orang berpikir sosial gitu loh. Nanti tahu-tahu kamu buang-buang waktu segala macam. Padahal keliru sebenarnya. Kayak saya ngalamin ya. Jujur, ini pribadi. Mungkin saya banyak melebar, nggak masalah nih ya. Sorry ya. Jujur saya terus terang ini, saya kenapa bicara seperti ini. Dulu saya nggak terpikir, nggak tergambar seperti apa saya untuk saat ini ya, momen saat ini ya. Saya jujur aja, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan saat ini adalah hasil dari apa yang saya lakukan. Maksudnya lakukan ini ya rutinitas sosial ini sebenarnya. Contoh sederhana, saya nggak terpikir dulu saya mau usaha gitu loh. Nggak terpikir bagaimana mau bergerak gitu loh. Saya hanya melakukan hal-hal kecil yang saya gambarkan pada kegiatan sosial. Saya harus melobi donatur, bagaimana caranya gitu, bagi-bagi proposal. Dulu saya nggak tergambar seperti saya pikir ternyata setelah saya melakukan itu, pacuan mental saya berbeda gitu loh. Oh dulu saya kayak gini, tapi di dunia ini harus seperti ini gitu loh. Nah, saya ngelobi beberapa hal. Saya mulai terbiasa dengan hal-hal itu. Saya belajar pasang muka dalam artian apa? Tapi ini positif saya pikir. Positif kenapa enggak gitu loh. Itulah yang saya lakukan gitu loh. Padahal dulu mungkin saya nggak tergambarkan ingin melakukan usaha yang saya lakukan gitu loh. Yang saya kerjakan saya nggak ada gambaran sama sekali. Mungkin rutinitas yang saya gambarkan itu hanya sebatas kerja. Tapi saya keluar dari apa yang saya pelajari, apa yang saya ikuti selama kegiatan sosial di Patria ini. Banyak hal yang saya dapatkan gitu loh. Jujur, kalau masalah materi kayaknya jauh lah dengan pengalaman yang saya dapatkan gitu. Bukannya sok dalam bidang materi kita fanatik ya, bukan ya. Tapi banyak hal yang kita dapatkan di luar
tidak bisa dikatakan dengan nominal gitu loh. Jujur aja di situlah. Justru kalau mau kita ngomong seperti ini, dulu aja saya nggak pandai, bicara di depan aja nggak pandai gitu. Karena banyak pelatihan, pengetahuan yang didapatkan bagaimana merumuskan bicara dari Pak Po sendiri contohnya, ya itu membantu sekali gitu loh. Hal-hal seperti itulah sebenarnya yang untuk kader-kader Patria atau Buddhis khususnya, kalau memang mau lingkup ke dalam Patria, paling enggak pelatihan-pelatihan yang ada itu ya harus mengena gitu, khususnya pengurus dulu gitu loh. Mungkin dia aja sih. Nanti ini siapa nih? Lanjut. Saya sambil komentarin lah ya. Boleh. Tapi kalau saya terlalu losol boleh di-cut ya. Ya sorry, tadi saya sambil utak-atik ini sambil mendengarkan koan juga, tapi ternyata ini lari-lari. Soalnya memang beberapa hal juga ya yang saya sambil cerna lah dari koan ya. Beberapa hal sih. Pertama-tama shout out dulu deh ke ternyata Romo Suwarno di mention ya. Ini sambilan kita kayak pesan sponsor gitu ya. Ternyata ada jasanya Romo Suwarno juga ya saat itu ya. Yang bahkan sampai saat ini Romo Suwarno juga masih berjasa nih kepada teman-teman Patria. Kayak minggu lalu ya, itu dia kayak nikahan massal untuk anggota Patria gitu. Jadi pemberkatannya itu semua oleh Romo Suwarno gitu ya. Nah kemudian ya tadi yang di-sharing oleh Koaan, saya sih berharap itu menjadi satu tamparan yang positif lah. Karena saya terus terang saya juga ada melihat perkembangan terbaru ini. Ada yang merasa kayak Patria itu hanya membantu wihara saja. Nah artinya kan sebenarnya Patria itu lebih dari itu gitu. Dan dengan networknya Patria itu ya justru kita itu jangan sampai menjadi katak dalam tempurung lah ya. Dengan bergabung di Patria kita ada lingkup senasional, kita ada orang-orang hebat juga selain yang berkumpul di sini, ada yang di nasional juga atau daerah lain ya kita bisa saling belajar kan gitu. Jadi ya membuka wawasan kita, mengembangkan diri kita. Dan yang mengenai tadi yang di awal-awal yang capek dan kesal itu ya kok ya. Ya memang tempaan di Patria itu tidak main-main ya. Ibarat pedang ya yang ditempa itu kan ya sambil dibakar, dihajar terus gitu kan. Udah panas masih dihajar terus gitu ya. Ya tapi mungkin disitulah ya dihajar habis-habisnya itu ya justru seperti pin saya ini ya atau pin Patria itu ya disitulah meskipun seperti itu bara apinya itu tetap ada lah di dalam hati kecil kita. Seberapa kecil, seberapa besar ya itu tetap ada. Dan ya ketika ngumpul begini bara api ini otomatis akan membakar lagi nih. Nah itu hal-hal yang mungkin saya lihat di Patria itu sangat luar biasa. Semua kader-kadernya yang sungguh-sungguh berkontribusi, yang benar-benar capek gitu ya. Nah itu rata-rata ada bara api itu ya. Jadi teman-teman ya mungkin jangan takut capek lah. Kalau capek ya tidur aja 20 jam, 30 jam ya. Ya tapi jangan takut, sekarang sih nggak perlu 20-30 jam, kayak saya 12 jam gitu ya. Mungkin sekarang hanya butuh 6 jam karena ya kondisi udah berubah. Kader-kader kita udah semakin banyak, ada perkembangan teknologi juga yang harusnya memudahkan organisasi kita gitu ya. Jadi teman-teman ya semoga termotivasi lah. Jangan takut capek, manfaatkan teknologi dan yuk kita capek-capek bareng gitu. Buat memori sih kalau saya bilang ya, ini memori core memory lah. Kalau TikTok itu kan sekarang core gitu kan. Ini core-nya kita nih. Jadi sebelum ada TikTok udah ada core-nya. Gak ada videonya aja ya. Karena waktu itu mungkin gak ada secanggih ini ya kamera-kamera ya. Mungkin kalau Isa menambahkan topik yang sama. Ini sebenarnya dari pertanyaan Ray tadi, selama di Patria itu yang paling menderita itu apa gitu ya? Terus terang dari tadi Koindi cerita, Victor cerita, An cerita, saya terus flashback cari memori-memori penderitaan itu, nggak nemu loh. Nah, jadi mungkin seperti Koindi tadi ya, yang kerekam itu yang bahagia-bahagia saja, yang senang-senang saja begitu ya. Ya, terus dari cerita Koindi, Victor, Aan itu juga kesannya bagian itu juga nggak begitu kelihatan. Ya, jadi mungkin dari sini bisa ditarik satu kesimpulan untuk anggota-anggota Patria yang nanti mungkin mendengarkan ini ya. So nggak usah khawatir di Patria, ya memorinya menyenangkan.
Ya, benar ya. Benar kan? Kalau hanya saya yang ngomong kan mungkin pengalaman pribadi, tapi dari ini berlima ini tidak ada yang memberikan memori yang negatif ya. Jadi memanglah di Patria itu luar biasa. Saya sendiri mendapatkan satu keluarga ya di dalam organisasi ini. Jadi senang kalau misalnya berkumpul dengan teman-teman Patria ini seperti berkumpul dengan keluarga sendiri. Ya. Mau tambahan apaan? Saya melengkapi aja kali. Iya. Makin banyak yang diingatkan. Enggak, pesannya gini. Andaikan ini pesan buat bersama lah ya. Andaikan waktu bisa berputar kembali di usia muda, kami ini siap turun kembali. Ya, saya nambahkan dikit tadi yang Ishak sampaikan memang benar ya. Jadi kalau ditanya apa itu Patria, istilahnya apa yang berkesan dari Patria, ya yang teringat di kami ini sebenarnya momen kebahagiaannya banyak lah ya. Mungkin yang setelah acara kita sukses ataupun yang segala hal, banyak memori positif. Bahkan kami mencari apa yang ya tadi cuman ketemunya itu momen capek aja gitu itu, tapi itu bukan suatu yang negatif gitu, malah itu sesuatu yang membuat kita bahagia kembali ketika kita nginget capeknya itu, malah kesannya malah happy gitu. Ciri-ciri orang tua. Ya, ciri-ciri orang tua gini lah, kita kalau ketemu ngobrol ceritanya masa lalu terus, nah itu berarti udah tua gitu. Kalau masih muda kita cerita ngobrol masa depan kita mau ngapain, kalau udah tua ceritanya masa lalu. Silakan. Oke, baik ya. Ya, saya mau bilang apa ya? Ya terharu juga sih ya. Ya tapi ya itu pertanyaan saya kan cuma mancing aja sebenarnya. Enggak lah ya. Ya pertanyaan saya ya memang ya kita coba gali dari sana dan ya jawabannya ternyata seragam semua ya. Ini luar biasa sekali ya, meskipun Sang Buddha bilang hidup adalah duka gitu ya. Tapi ya duka itu ya tidak hanya sebatas penderitaan gitu kan. Nah, dan ternyata Patria itu ya bukan penderitaan lah, itu kesimpulan kita ya. Dan ya kita juga di Buddhis mengenal istilah Kalyanamitta. Ya itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan ternyata di Patria itu lebih dari Kalyanamitta ya kok ya. Keluarga yang kita dapat ya. Ya semoga hal-hal yang sama dapat dirasakan juga lah oleh teman-teman yang turut mendengarkan ya sharing-sharing ini ya. Nah mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oh boleh break ya, oke. Boleh silakan kok. Ini mungkin sambil yang lain kita bisa sambil sharing lah. Mungkin ya kita udah tidak terasa udah 48 menit loh kok. Oh iya? Iya kan, jadi udah cukup panjang. Mungkin saya akan masuk ke kita bicara pesan lah ya. Jadi kan tentunya saat ini udah banyak nih generasi penerus di Tanjung Pinang, di Batam, di Bintan, di Balai, itu semua kalau dikumpul-kumpulkan udah ratusan nih kader-kader Patria, dan juga bahkan Patria juga udah punya anak gitu ya. Nah jadi ini kita bicara pesan untuk generasi penerus lah. Nah kira-kira ada yang mau disampaikan nih untuk para penerus-penerus kita, saya sebut kita lah ya karena saya juga mau ada penerus gitu kan. Ya mungkin silakan. Ya sebenarnya tadi udah tersirat ya pesannya, jangan takut capek. Karena yang kita lakukan di Patria itu banyak manfaatnya. Tadi seperti yang Koan sharing juga, ya saya juga mengalami hal itu. Setelah kita beraktivitas atau bekerja, ya kita walaupun capek, tapi sebenarnya banyak manfaat yang kita dapatkan tadi. Ya seperti yang Rekel bikin perumpamaan tadi mengenai besi ditempa. Ya selagi muda kita memang harus menempa diri gitu. Jadi jangan takut capek, laksanakan. Kita tahu niat kita baik, dengan niat yang baik perbuatan kita baik, dan tentu saja kita akan memetik hasil yang baik. Semangat gitu ya. Semangat terus. Oke, makasih kok Victor. Ya mungkin kok Hen atau kok Aan dulu. Saya dulu ya. Kalau saya sih
saya itu cinta kekeluargaan. Saya suka melihat orang tuh kompak, saling rangkul merangkul. Mungkin dari dulu kan kita kebiasaan melihat dari DPD ya. Jadi pesan saya ini lebih ke sekepulauan Riau lah ya. Yuk kita ya se-4 DPC atau mungkin kedepannya ada yang mau juga bergabung dengan kita ya kan. Saling merangkul, saling membantu, membentuk suatu kekeluargaan besar deh ya. Karena kita semakin besar harusnya semakin kuat kalau menurut saya. Itulah mungkin pesan dari saya ya. Kawan, kita udah masuk ke sesi pesan ke generasi penerus kok. Ya. Pesan ke generasi penerus ya. Kalau dari saya sendiri mungkin pengalaman saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari berorganisasi. Ya, salah satunya yang saya ceritakan tadi, saya dapat satu keluarga Patria. Ya. Baik secara lingkup provinsi di daerah ya maupun nasional begitu ya. Jadi kemana-mana itu bisa ketemu dengan teman-teman di dalam Patria, dan itu adalah momen-momen yang berbahagia bagi saya. Dan aktif dalam organisasi Patria itu bisa saya katakan sebuah pencapaian dalam kehidupan saya. Ya, karena adanya Patria membuat saya lebih baik. Satu hal yang sangat positif yang ada di dalam kehidupan saya. Nah, terus mungkin untuk teman-teman anggota-anggota Patria yang sekarang mungkin mendengarkan ini, mungkin pesan saya ya, ini biasanya pesan orang tua begitu ya, ingatlah kalau kita sudah bergabung di organisasi Patria, mungkin yang pertama itu ingat, kita harus selalu ingat sama orang-orang yang pernah berjasa kepada kita ya, khususnya di organisasi Patria. Dan pada tahun ini sebenarnya kita kehilangan satu sosok yang sangat bersejarah, memberikan kontribusi yang besar dalam terbentuknya Patria di Kepri ya. Beliau adalah Romo Bunce yang baru kemarin meninggalkan kita semua ya. Karena perjuangan beliau di awal dalam pembentukan Patria ini, beliau sangat berjasa. Ya, beliau yang sibuk menghubungi ke DPP waktu itu masih Kotoni Chosen ya. Jadi begitu terlintas untuk pembentukan organisasi pemuda Theravada Indonesia ya, yang sibuk menghubungkan kita ke pusat itu adalah Kobunce ini. Ya, kemudian di awal-awal itu beliau juga sangat support terhadap berjalannya organisasi ini, baik secara materi maupun tenaga. Beliau memang sangat mendukung ya. Terus selain Romo Bunce ini, kita juga patutlah berterima kasih kepada mereka-mereka yang di awal itu juga sudah sangat berjasa ya untuk kelangsungan organisasi sampai dengan sekarang ya. Saya juga sangat berterima kasih kepada pengurus-pengurus yang dulu berjuang bersama ya. Ya, jadi untuk anggota-anggota mungkin sudah DPD Kepri masuk tahun yang ke-20 ya. Jadi mungkin sudah ada satu generasi yang mungkin sudah tidak kenal dengan kami-kami ini ya, para leluhur ini ya. Ya kan, nah, ada 20 tahun ya. Jadi bukannya kami mau dihargai, tapi ya pesan ke teman-teman, ya berkat inilah ya Patria itu bisa berlanjut sampai sekarang. Jadi Patria itu bukan hanya yang kita nampak hari ini, tapi kumpulan dari perjalanan selama 20 tahun ini di Kepri ya. Jadi kita juga patut berterima kasih ya. Tadi beberapa nama juga sudah disebut, ada Romo Suwarno, Pak Ponijan ya. Kemudian di Tanjung Pinang juga ada Romo Suni, Romo Yitno, Ramani Tintin ya. Dan ya mungkin ketum-ketum sebelumnya ya, ada Romo Ko Tony, ada Ko Agus ya, kemudian ya Ko Teddy ya.
Kemudian Romo Ayau juga waktu awal-awal itu sangat membantu kita, Koyani, ya para legend-legend ini. Ya, terus kesini kan ada juga teman-teman kita dari BPO juga sangat mendukung. Ya, Asuk, Asuk Niko ya, Asuk Niko, Ko Lauren juga dulu sangat sering berkunjung ke sini ya. Ya, jadi kita patutlah mengingat jasa-jasa mereka sehingga Patria itu bisa berkembang seperti ini sekarang di Kepri. Ya. Nah, mungkin itu pesan yang pertama. Kemudian pesan untuk patria-patria yang mungkin sudah purna tugas ya di organisasi Patria, ya jangan berhenti hanya di Patria, dukunglah sesama KBTI ya. Yang cocok ke Magabudi silakan, ke Wandani silakan ya. Atau mau ke STI Astinda juga sangat didukung. Ya ke Karaka Wihara ya. Tadi baru cerita-cerita dengan teman-teman di Wihara Gunawijaya itu sudah 3 periode ketuanya itu dari Patria ya. Jadi itu satu kebanggaan lah bagi kita ya. Jadi terus memberikan kontribusi pengabdian ya. Kita jangan hanya berhenti di Patria ya. Mungkin itu dulu ya, nanti kalau terpikir lagi nanti baru ditambahkan Ya, ini pesannya pas pula ya sama tema Tiga Dasawarsa, Abhikama maju terus ya. Jadi maju terus tidak mesti selalu di dalam Patria, tapi yang udah expired silakan otomatis pilihlah organisasi berikutnya gitu ya. Iya. Nah, mungkin ini udah mungkin di penghujung lah untuk sesi yang Tiga Dasawarsa ini. Nah, kata orang sih foto itu kan apa istilahnya, satu foto itu bisa 1000 makna. Jadi teman-teman nanti bisa silakan dilihat foto-foto koleksi dari zaman dahulu ya, setiap kepengurusan ini tolong ditampilkan ya, publikasi silakan. Ya nanti bisa dilihat perjalanan Patria Kepri selama 20 tahun terakhir ini. Sebentar, Koan mau tambahan kayaknya. Oh ya. Oh ya, Koan? Ya. Rangka ulang tahun Patria yang ke-30 ya. Nah, ingat nggak tahun 2011 ulang tahun Patria yang ke-16 secara nasional itu diadakan di Kepri, di Batam. Waktu itu teman-teman DPP merayakan ulang tahun nasionalnya di Batam. Ya, jadi satu achievement juga lah untuk Patria Kepri. Pesan orang tua ya. Pesannya ya, mungkin pesan saya, jangan takut berorganisasi. Organisasi adalah satu kesatuan di mana di situ kita bisa bersama-sama belajar gitu loh. Khususnya di Patria, kita bukan hanya toh belajar berbuat baik, belajar dhamma, tapi kita juga belajar ke dalam diri kita juga, belajar namanya kepribadian kita gitu loh. Nah, disinilah kita belajar mengenai bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Justru di sini di Patria ini kita belajar bukan hanya toh kegiatan sosialnya saja, tapi belajar bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, baik dari pelatihan-pelatihan yang ada, belajar dhamma, meditasi. Nah, disinilah mungkin bisa dikatakan paket yang lebih lengkap gitu loh. Kalau kami ini bisa dikatakan, kalau misalkan waktu tadi seperti saya udah ucapkan juga, kalau waktu bisa diputar kembali ke usia kami belasan tahun, mungkin kami paling pertama ikut Patria. Tidak mau ketinggalan dengan kalian semua gitu loh. Nah, tantangan buat kalian semua adalah bagaimana tetap berkontribusi di Patria, terus memberikan yang terbaik, bukan hanya toh untuk diri sendiri, keluarga, dan orang banyak juga gitu loh. Disinilah kesempatan kalian belajar, meningkatkan ilmu, belajar di mana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, belajar dhamma, berbuat baik dan lain-lainnya. Disinilah paket yang saya pikir sangat lengkap gitu loh. Di mana lagi ada? Wadah kali ya.
Wadah, benar wadah. Saya mau cari kata yang tepat apa gitu, bingung gitu loh. Inilah wadahnya gitu loh. Jadi jangan takut berorganisasi khususnya di Patria. Mungkin ada kata-kata yang di luaran sana timpang siur atau apa yang kurang jelas. Cobalah dalami, temui. Ini adalah saya salah satu orang yang pertama pernah dapatkan informasi-informasi seperti itu. Tapi setelah saya dalami, ternyata keliru gitu pandangan-pandangan saya. Nah, jadi jangan takut berorganisasi khususnya di Patria. Bagi teman-teman yang sudah berkecimpung di Patria, tetap melakukan kontribusi dan tanggung jawabnya sebagai pengurus ataupun anggota. Cobalah tetap memberikan sesuatu yang terbaik buat diri kalian semua, baik bagi Buddha Dhamma dan kekeluargaan yang ada gitu loh. Itu aja sih. Ya, makasih. Ya. Baik, Ko An, tadi saya jadi keingat juga ya tentang poin yang disampaikan oleh Ko Isa, yang mana ya mungkin senior-senior bukannya gila hormat atau apa gitu ya, tapi ya kita mungkin cara terbaik untuk menghargai ketua-ketua adalah ya kalau ketemu dan tahu gitu ya jangan sungkan-sungkan untuk menyapa gitu ya, say hello lah gitu ya. Jadi teman-teman ya jangan kayak orang nggak kenal gitu. Ini fungsinya kita ngumpul. Ini nanti koko-koko kalau nampak di wihara atau nampak di food court gitu ya, itu disamperin sama yang muda-muda juga jangan kaget ya. Dan ya tentunya saya juga berharap ya kita masih tetap menjalin silaturahmi ini. Tentunya para junior-junior juga pasti butuh sharing ataupun bimbingan lah. Jadi nanti mohon bimbingannya gitu ya. Mungkin saya juga akan nelpon ya. Itu juga ketua DPC kalau mau langsung gitu ya bisa yang tahun 9 bisa ke Ko Victor gitu ya. Intinya tetap ya itulah menurut saya itulah cara terbaik untuk menghargai, kita meminta petunjuk lah gitu ya. Nah saya ulang kembali kan satu foto 1000 makna ya. Nah, mungkin tidak panjang lebar, kita akan tutup dengan nanti bisa melihat foto galeri dari perjalanan Patria ke Kepri. Kita tutup dengan yel-yel boleh para senior ya. Saya bilang Patria, kita langsung masuk on gitu ya. Satu, dua, kan? Satu, dua. Saya bilang Patria ya. Oke, kita lihat sana ya. Oke. Patria, One Spirit, One Dhamma. Terima kasih atas waktunya ya, semoga ya bermanfaat untuk kita semua. Sadu.